Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang saya hormati Pak Kabid beserta staf, yang saya hormati Bapak Babinsa, akhir hidupnya, ya, karena mengalami tekanan hidup, ya, masalah yang berat, ya. Nah, ada yang sampai terjadi, ya, sampai membawa kematian, ya. Saya perlu informasikan di kabupaten kita ini, ya, di Manggarai Timur ini ada data, ya, data yang kami catat dari sumber yang jelas dari LSM yang melaksanakan advokasi terhadap perlindungan perempuan dan anak ini, ya. Jadi daftar kasus bunuh diri yang saya paparkan ini dari 3 tahun, ya. Bapak, silakan, terima kasih. Dari 2018 sampai dengan 2020 terakhir, ya. Saya mulai dengan yang terakhir di kabupaten kita di Manggarai Timur ini, ya, di tahun 2018, ya, di Kabupaten Manggarai Timur ini jumlah kasus bunuh diri, ya, ada 3 kasus, ya. Ini berjenis kelamin laki-laki dengan rincian remaja 1 kasus, dewasa 2 kasus, ya. Tahun 2019, ya, jumlah kasus bunuh diri berjumlah 7 kasus, jenis kelamin laki-laki 6 kasus, perempuan 1 kasus. Di tahun 2020 jumlah kasus bunuh diri 10, ya, 2020, ya. Kelamin laki-laki 6 kasus, perempuan 4 kasus. Dan ini dengan klasifikasi mulai dari 2018 ini remaja 1 kasus, dewasa 2 kasus. Ini berdasarkan umur, ya. Di 2019 remaja 5 kasus, dewasa 2 kasus. Di tahun 2020 ini remaja 5 kasus, dewasa 5 kasus. Dan tadi disampaikan 2020 ini 4 kasus itu di perempuan, ya. Jadi 6-nya laki-laki. Kenapa dari awal saya bilang, saya sampaikan bahwa bunuh diri ini, ya, itu mengancam setiap orang, ya, semua orang, ya, tidak mengenal, ya, jenis kelamin, ya, tidak mengenal usia, ya, tidak mengenal status sosial. Dan status sosial ini di dalam kehidupan keluarga, ada keluarga yang mampu, ya, terjadi bunuh diri, ada keluarga yang tidak mampu, terjadi bunuh diri. Jadi sampai dengan saat ini kami juga belum melakukan kajian mendalam, ya, apakah memang kasus bunuh diri ini terjadi karena tadi itu kurang perhatian dari orang tua terhadap anak, misalnya terhadap remaja tadi. Nah, terhadap yang orang dewasa, apakah tidak ada perhatian dari, ya, keluarganya? Kalau dia orang dewasa yang bunuh diri itu adalah kaum bapak, mungkin karena tidak ada perhatian dari istrinya, juga karena mungkin anaknya itu yang tidak memahami keadaan orang tuanya, ya, terutama di keluarga orang yang tidak mampu. Dengan perkembangan zaman sekarang ini, anak-anak ini kan tidak mau tahu apakah keadaan orang tua saya mampu dan tidak mampu, ya, tapi pola hidupnya dia melihat teman yang kebetulan mungkin orang mampu, punya HP yang bagus, Android, punya motor, dia memaksa, padahal dia tahu bahwa keadaan orang tuanya ini tidak mampu.
Nah, akibat karena tuntutannya ini tidak tercapai, akhirnya dia mengambil keputusan yang fatal, ya, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, ya. Dan di keluarga yang seperti itu rentan sekali juga orang tuanya, karena dia orang tuanya menyadari bahwa saya memang tidak mampu, tidak sanggup memenuhi keinginan anak. Orang tua juga berpikir dan membatin, ya, secara psikologis juga, antara anak yang duluan bunuh diri atau orang tua, ya. Jadi itu, sehingga dia tidak mengenal status sosial apakah kaya atau miskin, ya, begitu. Dan terjadi juga ada bunuh diri yang sampai ke kematian, ada juga yang gagal, ya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kasus bunuh diri ini dia perbuatan, kalau yang mati itu, ya, jadi bukan peristiwa pidana, ya. Jadi bagaimana bisa dihukum orang yang sudah mati? Nah, karena walaupun dia pelaku atas dirinya sendiri, membunuh dirinya sendiri, tapi dia tidak dipidana karena tidak bisa pidana orang mati, ya. Nah, begitu. Nah, ada bunuh diri yang gagal tadi yang saya sampaikan, yang gagal itu ya juga tidak dipidana, tetapi kalau dia sudah gagal maka dilakukan pemulihan, pendampingan oleh dinas terkait. Di antara lain, ya, kami juga ini dari dinas kami, juga ada dinas-dinas lain. Bagaimana memulihkan yang bersangkutan supaya dia, ya, kembali berpikir normal dan tidak mengambil keputusan yang ini. Jadi bunuh diri ini, ya, ada yang berdampak, ya. Bunuh diri yang saya jelaskan tadi tidak berdampak pada hukuman pidana, tetapi ada yang berdampak pada hukum pidana kalau bunuh diri, tetapi yang mati tidak, tetapi pihak lain, ya. Pihak lain yang mempengaruhi orang ini supaya dia melakukan bunuh diri, maka yang dipidana itu adalah orang yang mempengaruhi. Nah, begitu. Jadi itu dampak hukumnya. Nah, sehingga kasus yang terjadi tadi di Kabupaten Manggarai Timur ini di 2020, 2019, 2020 ini, dan data kami ini menyangkut bunuh diri di Manggarai Raya, ya. Di Manggarai Raya tercatat 49 kasus selama 3 tahun ini. Mengapa kami sampaikan data itu? Karena seperti virus ini, ya, virus corona ini dia rentan sekali dengan kejadian di kabupaten tetangga, ya. Manggarai Raya ini kan ada kesamaan kita, kesamaan budaya, kesamaan adat istiadat, ya. Kita hanya pemetaan pemilahan karena secara administratif pemerintahan, tetapi sesungguhnya karakter kita yang sama, ya, sama. Nah, saya tidak mau kaitkan dengan